Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan penuh semangat. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Ketika SMP kalian sudah pernah belajar materi persamaan linear satu variabel. Nah, materi tersebut itu menjadi materi prasyarat untuk mempelajari materi hari ini. Sebelum kita masuk ke materi persamaan nilai mutlak linear satu variabel, mungkin kita akan berkenalan dulu dengan yang namanya nilai mutlak. Apa yang dimaksud dengan nilai mutlak? Jadi nilai mutlak ini adalah nilai yang selalu positif. Misalkan Bapak contohkan seperti ini. Di sini ada berat dan juga jarak. Berat badan dan juga jarak rumah ke sekolah. Misalnya Putri memiliki berat badan 50 kg, Budi memiliki berat badan 65 kg. Rumah Putri berjarak 500 meter menuju sekolah, kemudian rumah Budi berjarak 300 meter ke sekolah. Nah, dari berat dan jarak ini kan mempunyai nilai. Nah, nilainya ini selalu positif karena tidak mungkin nilai berat dan juga jarak tersebut bernilai negatif. Karena mustahil ya, apakah ada berat badan yang negatif? Misalkan berat badan Putri negatif 10 kg, kan mustahil ya, tidak ada. Kemudian jarak juga, apakah ada jaraknya itu negatif 300 km? Kan tidak ada. Jadi berat dan jarak ini selalu positif. Nah, begitu pula dengan yang namanya nilai mutlak. Nilai mutlak ini selalu positif. Sampai sini paham? Kalau paham kita lanjut. Nah, untuk nilai mutlak sendiri itu dilambangkan dengan tanda kurung lurus. Seperti ini, tanda kurung lurus. Kemudian kita lanjut ke contoh saja supaya lebih paham lagi ya. Nah, ini dibacanya nilai mutlak dari 3. Nah, kira-kira nilai mutlak dari 3 itu berapa? Nilai mutlak dari 3 itu adalah 3, positif 3 ya. Nah, kemudian nilai mutlak dari negatif 3 itu juga 3. Jadi nilainya selalu positif. Oke, sampai sini paham? Coba sekarang contoh berikutnya. Nilai mutlak dari 2 dikurangi 1 berapa? 2 kurangi 1 kan 1. Nah, nilai mutlak dari 1 itu adalah 1. Kemudian nilai mutlak dari 3 dikurangi 4 itu berapa? 3 dikurangi 4 itu hasilnya negatif 1. Nah, nilai mutlak dari negatif 1 adalah 1 karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, sampai sini paham? Oke, paham ya? Kalau paham kita lanjut ke definisi nilai mutlak. Untuk definisi nilai mutlak, sebelum kita masuk ke definisi, coba di sini ada nilai mutlak dari X sama dengan 3. Di sini ada sebuah persamaan ya. Nilai mutlak dari X sama dengan 3. Nah, kira-kira X ini nilainya berapa? Ternyata jawabannya adalah bisa 3. Nah, X-nya ya, X-nya itu bisa 3. Bisa juga X-nya itu negatif 3. Jadi kalau X-nya kita ganti 3, nilai mutlak dari 3 itu sama dengan 3, betul kan? Ya betul. Kalau X-nya negatif 3, nilai mutlak dari negatif 3 juga 3. Nah, jadi X-nya ini bisa 2 kemungkinan. Nah, X-nya itu ada 2. X sama dengan 3 atau X sama dengan negatif 3. Jadi ada yang positif dan juga ada yang negatif. Ingat ya, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, ini nilai dari nilai mutlaknya itu positif 3. Jadi X-nya bisa 3 dan juga bisa juga min 3. Oke, kita lanjut ke definisi nilai mutlak. Dari sini bisa kita definisikan bahwa nilai mutlak dari X ada 2, bisa X dan juga bisa negatif X. Dari 2 jawaban ini itu ada syaratnya. Syaratnya berbeda ya. Nilai mutlak dari X itu sama dengan X jika X-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Kalau lebih besar atau sama dengan 0 itu artinya positif. Ini positif ya. Positif. Nah,
yang bawah. Bisa juga nilai mutlak dari X itu adalah negatif X jika atau syaratnya X-nya itu lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 artinya negatif. Definisi dari nilai mutlak itu didefinisikan seperti ini. Nilai mutlak dari X itu adalah X dan negatif X. X jika X-nya itu positif atau X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian negatif X jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, dari definisi ini sudah kebayang bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ada dua cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah cara definisi. Untuk menggunakan cara definisi, bisa kita lihat di sini, jika nilai mutlak dari AX plus B sama dengan K, maka berlaku seperti ini definisinya. Nilai mutlak AX ditambah B itu sama dengan K jika X-nya itu negatif B per A. Kemudian bisa juga AX plus B sama dengan negatif K jika X-nya lebih kecil dari min B per A. Sama ya, atas dan bawah ini rumusnya sama untuk penentuan syarat, cuma beda tandanya saja. Nah, selain rumus yang ini, kita juga bisa menggunakan rumus yang ini. Tidak jauh berbeda ya, cuma bedanya adalah yang atas positif, yang bawah negatif. Cuman yang di positif dan negatifkannya itu adalah yang di dalam nilai mutlak. Jadi AX plus B-nya. Yang atas AX plus B-nya positif, yang bawah AX plus B-nya dikali negatif. Kalau yang ini kita ambil K-nya. K-nya positif dan negatif. Kalau ini kita ambil yang AX plus B-nya. Untuk syaratnya sama. Kalau positif, jika X lebih besar atau sama dengan min B per A. Kalau yang negatif, itu dikalikan negatif. Untuk cara definisi, boleh pilih cara yang ini atau cara yang ini. Nah, supaya tambah paham, kita langsung aplikasikan saja rumus ini atau cara definisi ini ke dalam contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari X min 1 sama dengan 7. Untuk yang A dulu, nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 7. Sekarang kita pakai cara yang ini dulu. Bisa dilihat di sini, nilai mutlak dari AX plus B sama dengan K. Nah, ada AX, ada B, dan juga ada K. Di sini dari soal ini A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari X. Koefisien itu angka yang menempel pada variabel X. Nah, di sini angka berapa yang menempel pada variabel X? Iya, betul, angka 1. Kalau di sini tidak ada angkanya, berarti koefisiennya adalah 1. 1, kemudian B-nya. B-nya berapa? B-nya 1. Bukan ya. B-nya itu negatif 1. Ingat ya. Ini B-nya bukan 1. A-nya 1, B-nya negatif 1. Nah, K-nya itu adalah 7. Nah, jangan sampai ketukar ya. Kita masukkan ke dalam rumus yang pertama. Untuk definisinya, kita bisa mengikuti yang ini ya. Sebagai A adalah 1, kemudian yang sebagai B-nya adalah negatif 1, kemudian K-nya adalah 7. Nah, jadi definisi dari nilai mutlak X dikurangi 1 itu ada 2, yang positif dan negatif. K-nya dipositifkan, yang atas dan yang bawah dikali negatif. Karena K-nya 7, berarti yang atas 7 yang positif, dan yang negatifnya 7-nya dikali negatif, jadi negatif 7. Untuk yang positif, yang atas itu syaratnya adalah X lebih besar atau sama dengan 1. Nah, untuk yang bawah yang negatif, negatif 7, syaratnya adalah X lebih kecil dari 1. Mungkin ini ada yang bertanya-tanya ya. X lebih besar atau sama dengan 1, X lebih kecil dari 1, ini dapat dari mana? Nah, dari sini ya rumusnya. Untuk rumus syarat itu
X lebih besar atau sama dengan min B per A. Ini untuk menentukan syarat yang ini adalah tadi A nya berapa di soal, A nya adalah 1, B nya negatif 1. Kan rumus dari syarat itu adalah min B per A. Nah ini kita tulis lagi min dari rumus ya, ini min ini. Kemudian B nya adalah negatif 1, negatif 1 dibagi A nya adalah 1. Negatif ketemu negatif jadi positif, ya positif 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah jadi rumus syaratnya ini dapat 1. Jadi yang atas lebih besar atau X nya itu lebih besar atau sama dengan 1, yang bawah X nya lebih kecil dari 1. Setelah syaratnya diketahui, kita langsung masukkan ke soal. Tadi kan ada 2 nih, yang positif dan negatif. Ini syaratnya juga ada 2. Sekarang syarat yang pertama dulu. Untuk syarat yang pertama, yaitu yang atas, untuk X lebih besar atau sama dengan 1, maka kita pakainya yang atas yang ini. Nah, jadi ini tulis ke sini. X dikurangi 1 sama dengan 7. Kita mau cari X kan, berarti negatif min 1 ini kita pindah ruaskan ke kanan. Berarti di kiri, X tetap di kiri ya. Nah, 7 tetap di kanan. Nah, yang ininya pindah ke sini. Karena pindah ruas, min 1-nya jadi plus 1. Jadi X nya sama dengan 7 tambah 1, 8. Selesai untuk syarat yang pertama, yaitu untuk X lebih besar atau sama dengan 1, X-nya ketemu 8. Coba kita lihat. Di sini syaratnya kan X-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 1. Nah, di sini X-nya 8. Benar nggak 8 itu lebih besar dari 1? Betul ya. Kalau betul, berarti ini memenuhi. Di sini aja. Memenuhi. Untuk syarat yang kedua, untuk X-nya lebih kecil dari 1. Berarti kita pakai yang min 7 ya. Tulis langsung saja ya. X min 1 sama dengan min 7. Karena kita mau cari X, berarti X-nya tetap di kiri. X di kiri, min 1-nya pindahkan ke kanan. Di sini min 7 tetap di kanan, min 1 pindah ruas ke kanan jadi plus 1. Jadi X-nya sama dengan min 7 ditambah 1, min 6. Coba kita cek lagi ya. Hasilnya min 6. Di sini syaratnya X harus lebih kecil dari 1. Min 6 lebih kecil dari 1 bukan? Iya, betul ya. Jadi min 6 juga memenuhi. Jadi untuk soal yang pertama, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 6 dan 8. Kemudian kita pakai cara yang kedua ya. Masih cara definisi tapi pakai cara yang sebelahnya yang ini. Nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 7. Tulis nilai mutlaknya X min 1, ada 2 ya. Yang atas positif, yang positif itu lihat sama kan? Berarti ini juga sama. Yang atas itu X min 1, dan yang bawah adalah tinggal kali negatif saja. Ininya sama, tinggal kali negatif. Berarti min X plus 1. Kalau ini yang positif sama, yang negatif ininya depannya kali negatif. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 1 plus 1. Untuk syaratnya sama ya.
Yang positif kan rumusnya sama nih untuk syarat mah. Jika X lebih besar dari atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan 1, yang bawah jika X lebih kecil dari 1. Sekarang kita pakai yang atas dulu. Untuk X lebih besar atau sama dengan 1 dulu ya. X lebih besar sama dengan 1. Kita tulis dulu soalnya. Nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 7. Nah, nilai mutlaknya ini kita rubah. Nah, nilai mutlaknya ini kita bisa rubah menjadi positif dan negatif. Karena ini X lebih besar dari 1, yang ini, berarti kita pakai nilai mutlaknya, kita pakai yang ini. Kita ganti saja. Jadi X min 1 sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7, pindah ruas jadi plus 1. X sama dengan 8. Memenuhi tidak? Lebih besar dari 1. 8 memenuhi. Kemudian syarat yang kedua yaitu untuk X lebih kecil dari 1. Tulis dulu soalnya biar nggak bingung. Nilai mutlak dari X min 1 sama dengan 7. Nah, nilai mutlaknya kita ganti. Nah, nilai mutlak ini kan bisa diganti positif dan negatif. Karena syaratnya kita lagi memakai syarat X lebih kecil dari 1, berarti yang bawah kan. Nah, nilai mutlaknya kita ganti yang bawah. Ini kita ganti ini. Jadi min X plus 1 sama dengan 7. Jadi min X sama dengan 7 plus 1-nya pindah jadi min 1. Min X sama dengan 7 kurangi 1, 6. Jadi X-nya sama dengan min 6. Ini kan min X sama dengan 6, berarti X-nya sama dengan min 6. Min 6 lebih kecil dari 1, memenuhi kan? Ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya karena kedua-duanya memenuhi adalah negatif 6 dan 8. Oke, jawabannya sama kan? Nanti terserah kalian mau pakai cara definisi yang ini atau yang ini. Dua-duanya jawabannya pasti sama dan dua-duanya pasti benar. Cuma bedanya kalau yang ini yang menjadi positif dan negatifnya itu adalah K-nya. K-nya jadi positif dan negatif. Nah, kalau yang ini yang jadi positif dan negatifnya adalah yang ada di dalam nilai mutlaknya. AX plus B-nya. Ini AX plus B-nya positif, ini AX plus B-nya dikali negatif. Nah, lihat. Ini kalau positif sama kayak soal. Kalau negatif ya tinggal kali negatif saja. Negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 1, positif 1. Nah, untuk syaratnya sama ya, pakai rumus ini syaratnya. Oke, itu contoh soal untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan menggunakan cara definisi. Sampai sini paham ya? Kita lanjut ke cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan cara kuadrat. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel dengan cara kuadrat. Jika nilai mutlak dari AX plus B sama dengan K, maka berlaku AX plus B dikuadratkan sama dengan K kuadrat. Jadi masing-masing ruas dikuadratkan ya. Ruas kiri dikuadratkan dan ruas kanan dikuadratkan. Contoh soalnya pakai soal yang tadi saja ya, supaya nanti bisa kalian bandingkan apakah penyelesaian dengan cara definisi dengan cara kuadrat itu sama atau beda hasil akhirnya. Nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 7.
kita pakai cara kuadrat. Jadi cara kuadrat itu tinggal kita kuadratkan masing-masing ruas. Ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan juga dikuadratkan. Oke, langsung saja kita kuadratkan untuk ruas kiri. Nilai mutlaknya dihilangkan saja, jadi kurung biasa. X dikurangi 1 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kalian pindahkan ruas kanan ke ruas kiri. Di ruas kiri itu ada X dikurangi 1 kuadrat. Nah, 7 kuadratnya itu di ruas kanan pindahkan ke kiri. Karena positif pindah jadi negatif 7 kuadrat. Sama dengan di ruas kanannya karena sudah pindah ke kiri, jadi di ruas kanannya tinggal 0. Oke, selanjutnya di sini ada bentuk kuadrat dikurangi kuadrat sama dengan 0. Nah, ketika SMP kalian sudah pernah belajar rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Itu faktornya adalah A plus B dikali A min B sama dengan 0. Nah, rumus ini jangan sampai lupa ya. Harus selalu diingat. Jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0 itu bisa difaktorkan menjadi A plus B dikali A min B sama dengan 0. Nah, bentuk soal ini juga kan kuadrat dikurangi kuadrat sama dengan 0. Bisa kita faktorkan seperti ini. Ini sebagai A-nya, yang ini sebagai A, ini sebagai B. Kan jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 0. Coba kita faktorkan menjadi A ditambah B. A-nya adalah X min 1 ya. X min 1 ini sebagai A. Ditambah B. B-nya adalah 7. Bukan min 7 ya. B-nya itu adalah 7. Tambah 7 dalam kurung dikali A dikurangi B. A-nya tadi X min 1 dikurangi B dikurangi 7. B-nya adalah 7. Kurung tutup sama dengan 0. Coba kita sederhanakan. Ini jadi X min 1 tambah 7 adalah plus 6. Kemudian ini kita sederhanakan lagi, X min 1 dikurangi 7 adalah negatif 8 sama dengan 0. Nah, untuk kita cari himpunan penyelesaian yang pertama yaitu X plus 6. X plus 6 sama dengan 0. Dan yang kedua X min 8. X min 8 sama dengan 0. Kita selesaikan. Berarti X sama dengan plus 6-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 6. Nah, yang ini X sama dengan 8. Dan 8-nya pindah ruas jadi positif. Sudah ketemu X-nya ada 2 yaitu min 6 dan 8. Tapi kita uji coba dulu. Nah, ini kan gak ada syaratnya nih. Berarti kita harus uji coba ke soal. Soalnya ini kita masukkan min 6 ke X. X-nya kan min 6. Kita masukkan ke X. X-nya diganti min 6. Coba min 6 dikurangi 1. Hasilnya adalah min 7. Nah, mutlak dari min 7 itu sama dengan 7. Betul ya? Tadi ketika kita masukkan min 6, ini hasilnya min 7. Nah, mutlak dari min 7 itu sama dengan 7. Berarti betul ya, berarti ini memenuhi untuk X sama dengan min 6. Nah, untuk X sama dengan 8, coba kita masukkan ke soal. X-nya kita ganti dengan 8. 8 dikurangi 1 sama dengan 7. Mutlak dari 7 itu sama dengan 7. Berarti betul ya, ini juga memenuhi.
Jadi himpunan penyelesaiannya dari soal nilai mutlak dari X dikurangi 1 sama dengan 7 ada 2, yaitu negatif 6 dan 8. Nah, coba kita bandingkan tadi untuk cara definisi dan juga cara kuadrat itu sama ya, jawabannya sama. Jadi terserah kalian nanti ketika, nah jadi tinggal kalian pilih lebih enak pakai cara definisi atau pakai cara, tapi dua-duanya harus bisa. Contoh soal yang lainnya, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, kita pakai cara definisi dulu ya. Nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 itu ada 2, positif dan negatif. Yang positif itu tadi cara definisi, yang positif dan negatifnya boleh yang ruas kiri dan juga boleh yang ruas kanan. Kita pakai yang ruas kanan aja ya. Berarti 3. Ini sebagai K. Yang positif dan negatif. Nah, yang atas syaratnya X-nya lebih besar atau sama dengan 3/2. 3/2 itu dari min B per A. B-nya kan min 3, A-nya 2. Jadi min 3/2, min 3 jadi positif 3/2, ya 3/2 atau 1/2 ya. Nah, untuk yang negatifnya syaratnya adalah jika X-nya lebih kecil dari sama 3/2. Kemudian kita cari untuk syarat pertama, yaitu untuk yang X-nya lebih besar atau sama dengan 3/2. Kita tulis lagi 2x min 3 sama dengan, kita pakai syarat yang ini ya, berarti kita pakai yang atas, sama dengan 3. Nah, kalau syarat kedua untuk X lebih kecil daripada 3/2 yang bawah, berarti kita pakai yang min 3. Nah, ini tulis lagi 2x min 3 sama dengan min 3. Gampang ya. Kalau pakai syarat ini yang atas, nah ke sini. Kalau pakai syarat yang ini berarti yang bawah, yang negatif. Ini ditulis sampai sini. Oke, syarat yang pertama dulu ya, untuk X lebih besar atau sama dengan 3/2. Karena kita mau mencari X, yang ada variabel X-nya tetap di kiri, yaitu 2x. Berarti yang dipindahkan adalah min 3, pindah ke kanan jadi positif 3. Jadi 2x sama dengan 6. X sama dengan 6. Ini pindah jadi per 2. X-nya sama dengan 3. Coba kita cek 3 ini lebih besar daripada 3/2 tidak? 3/2 itu kan 1/2. 3 lebih besar dari 1/2 enggak? Ya, betul kan? Berarti ini memenuhi. Nah, untuk syarat kedua yang X-nya lebih kecil daripada 3/2, tadi kita sudah tulis. Ini kita pakai yang negatif, min 3. Kita selesaikan, berarti 2x sama dengan min 3. Ini min 3 yang ini pindah ke kanan. Ini dari sini ya, ini pindah ke kanan jadi plus 3. 2x sama dengan min 3 tambah 3, 0 ya. Kemudian X-nya sama dengan 0/2. 0/2 itu berapa? Ya 0. 0 dibagi 2 ya 0. 0 ini memenuhi tidak? Lihat syaratnya, lebih kecil dari 3/2. 3/2 itu 1/2. 0 lebih kecil dari 1/2 tidak? 0 memenuhi tidak? Memenuhi ya. Ini X-nya lebih kecil dari 3/2. 3/2 itu 0 lebih kecil dari 3/2. Jadi ini memenuhi. Jadi karena dua-duanya memenuhi, himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 3. Nah, itu pakai cara definisi. Sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu cara
kuadrat. Tadi masih ingat cara kuadrat gimana? Kita tulis dulu soalnya. 2x min 3 nilai mutlak sama dengan 3. Masing-masing ruas kita kuadratkan. 2x min 3 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ruas kanan kita pindahkan ke kiri. 2x min 3 kuadrat, karena pindah ke kiri jadi min 3 kuadrat sama dengan 0. Kita rubah menjadi aturan a kuadrat min b kuadrat sama dengan 0. Jadi a plus b, a min b sama dengan 0. Nah, berarti a-nya adalah 2x min 3, b-nya adalah 3. Kita rubah jadi a plus b. A-nya adalah 2x min 3 plus b, b-nya adalah 3. Plus 3. Ini a plus b. Yang ini dikali a dikurangi b. A-nya ini 2x min 3 dikurangi b, b-nya 3 sama dengan 0. Kita sederhanakan. Ini 2x min 3 tambah 3 0 ya, berarti 2x. 2x min 3 jadi min 6 sama dengan 0. Nah, berarti 2x sama dengan 0. Yang ini 2x min 6 sama dengan 0. X sama dengan 0 ya. Dan yang ini 2x sama dengan 6. Pindah ruas. X sama dengan 6 bagi 2, 3. Nah, tadi kalau pakai cara kuadrat kita harus uji coba dulu. Nah, tadi 0. Kita dapatnya X-nya adalah 0 dan 3. Kita satu-satu uji coba. 0 dulu kita masukkan ke X. 2 kali 0, 0. Berarti hasilnya min 3. Mutlak dari min 3 sama dengan 3. Betul tidak? Betul ya. Berarti ini memenuhi. Nah, sekarang yang X sama dengan 3. Kita masukkan ke X. 3 masukkan ke X. Berarti 2 kali 3. 6. 6 kurangi 3. Hasilnya 3. Mutlak dari 3 itu sama dengan 3. Betul ya. Nilai mutlak dari 3 adalah 3. Berarti ini juga memenuhi. Karena dua-duanya memenuhi, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 dan 3. Coba kita bandingkan dengan cara definisi, ternyata hasilnya juga sama. Oke. Untuk materi samaan nilai mutlak linear satu variabel untuk hari ini cukup sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun, rajin cuci tangan, dan selalu pakai masker ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.